Salam kenal Bapak Ibu, kakak adik sekalian. Jumpa lagi kali ini saya Fatonah Widya Iswara atau pelatih di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kakak adik, kita ketemu lagi. Kita hari ini akan membahas mengenai metode gender analysis pathway. Nah, tujuan kita ke depan dalam mengikuti pembelajaran ini adalah secara khusus nanti diharapkan kita bisa memahami pengertian dari analisis gender, keperluannya apa, seperti itu ya. Kemudian memahami cara menyusun GAP itu ya, Gender Analysis Pathway. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai yang pertama. Apa sih analisis gender bidang kesehatan? Nah, analisis gender bidang kesehatan sebenarnya adalah sesuatu cara metode analisis. Nah, kita tentu saja yang biasanya berperan dalam hal perencanaan kegiatan atau program sudah memahami sebelum kita membuat dokumen perencanaan gitu ya, membuat perencanaan tentu saja kita harus lakukan analisis. Nah, analisis gender bidang kesehatan ini adalah suatu penguatan analisis di mana kita lakukan identifikasi, analisis, pemberian informasi gitu ya, sehingga nanti hasil dari analisis tersebut menjadi bekal untuk membuat perencanaan gitu ya. Nah, kenapa perlu analisis gender? Karena selama ini mungkin tanpa kita sadari, kita membuat perencanaan program atau kegiatan tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik dari tiap-tiap kelompok masyarakat. Artinya dari tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat berkebutuhan khusus misalnya, kelompok masyarakat yang disable, difabel gitu ya, lansia, ibu hamil, seperti itu ya. Nah, ada berbagai macam metode analisis gender ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu saja ya tentang GAP. Nah, apa sih perlunya melakukan analisis gender? Perlunya adalah Bapak Ibu, kalau yang kita sebagai petugas kesehatan pernah mendengar mengenai segitiga epidemiologi, di mana terjadinya suatu permasalahan kesehatan atau penyakit disebabkan oleh 3 faktor ya, patogen, host, dan environment ya. Nah, di mana letak isu gender bidang kesehatan, di sudut yang mana sehingga bisa menyebabkan permasalahan kesehatan atau penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, isu gender bisa menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan kesehatan atau penyakit dari sudut host atau environment. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memahami GAP itu apa. Nah, sekarang kita lihat dari siklus manajemen. Bapak Ibu, kita mengenal bahwa siklus manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, GAP ini digunakan atau dijadikan suatu bekal gitu ya, sebagai membuat dokumen perencanaan. Bapak Ibu, sebenarnya GAP itu adalah suatu metode yang sangat sederhana. Dia berbentuk matriks ya. Matriksnya terdiri dari 9 langkah. Nah, kalau kita bayangkan ada 9 kolom gitu ya. Nah, 9 kolom tadi ada 5 bagian besar gitu ya. Ada 5 bagian. Nah, bagian pertama adalah identifikasi program tujuannya gitu ya. Tujuan kebijakan dan atau program atau kegiatan. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua adalah bagian analisisnya dengan menggunakan data atau dan informasi. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian identifikasi isu gendernya.
gitu ya. Bagian keempat baru bagian tujuan dan rencana aksi diperbaiki sehingga lebih responsif gender. Dan bagian yang kelima adalah indikator dalam rangka melakukan monitoring evaluasi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi ada 9 langkah gitu ya. Mulai dari langkah pertama ada kebijakan, program, kegiatan dan tujuannya. Langkah kedua yaitu data pembuka wawasan. Langkah ketiga, faktor-faktor isu gendernya. Langkah keempat, sebab internal yang menyebabkan permasalahan kesehatan tersebut. Langkah kelima, sebab eksternalnya. Langkah keenam, reformulasi tujuannya. Langkah ketujuh, rencana aksinya. Langkah kedelapan, baseline data. Dan langkah kesembilan, indikatornya. Ya. Bagaimana mengisi kolom-kolom tadi atau langkah-langkah tadi? Ayo kita lihat satu-satu. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini matriksnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama. Pada langkah yang pertama kita identifikasi dulu program mana yang mau kita analisis, gitu ya. Ini contohnya saya buat di P2P ya, pengendalian penyakit dan di Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, ya. Programnya apa, kegiatannya apa, indikatornya apa, tujuannya apa. Nah, pada kolom 1 dituliskan itu semua. Nah, pada langkah kedua dituliskan data pembuka wawasannya. Maksudnya apa? Semua data-data yang terkait dengan program dan kegiatan, ya. Dan sangat disarankan untuk menuliskan data terpilah. Artinya perbedaan kejadian penyakit atau permasalahan kesehatan pada laki-laki, perempuan, atau pada kelompok masyarakat yang tertentu, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk juga data-data profil juga boleh dimasukkan dalam data pembuka wawasan. Kemudian langkah ketiga adalah isu gendernya. Nah, pada kolom ketiga disinilah kita kemudian mengidentifikasi adakah ketidakadilan antara gender yang satu dengan gender yang lain atau antara kelompok masyarakat tertentu, gitu ya. Nah, di langkah 3 ini kita menggunakan pisau AMPK. Nah, itu singkatan saya, AMPK, akses, manfaat, partisipasi dan kontrol. Gitu ya. Adakah ketidakadilan aksesnya, manfaatnya, misalnya laki-laki ternyata lebih sedikit mendapatkan manfaat gitu ya. Kemudian partisipasi, ternyata laki-laki lebih jarang berpartisipasi, contohnya dalam hal menjadi kader kesehatan gitu ya. Kemudian kontrolnya, nah kalau kontrolnya biasanya perempuanlah yang kurang mendapatkan keadilan. Artinya laki-laki karena dia memiliki kewenangan atas material seperti itu atau alat transportasi gitu ya, sehingga dia memiliki kontrol yang lebih dibanding perempuan seperti itu. Nah, masuk ke langkah keempat, sebab internal. Internal apa? Internal dari sektor kesehatan. Nah, jadi adakah sebab dari kita di sektor kesehatan yang menyebabkan permasalahan kesehatan tersebut? Kemudian langkah kelima adalah sebab eksternalnya yang di luar sektor kesehatan dan pada masyarakat, gitu ya. Anggapan-anggapan yang keliru antara laki-laki dan perempuan, nah itu juga bisa bisa kita masukkan dalam sebab eksternal, ya. Contoh di sini misalnya masyarakat menganggap laki-laki tidak perlu ikut serta karena dia sudah cari nafkah, gitu ya. Padahal sebenarnya laki-laki harus lebih disentuh atau lebih diberikan perhatian gitu ya, lebih diajak untuk ikut serta seperti itu ya. Nah, kemudian langkah keenam, setelah kita tahu sebab permasalahannya, kita cari solusinya, baru kita perbaikilah tujuannya ya, reformulasi tujuan. Ya, reformulasi tujuan di sini berarti kita perbaiki lagi sehingga tujuan kita lebih responsif gender. Kemudian langkah ketujuh adalah rencana aksi. Tujuannya sudah diperbaiki,
Kemudian kita perbaiki lagi kegiatan kita. Seperti contohnya ya, bukan berarti kita merubah kegiatan kadang-kadang. Mungkin cuma dengan merubah metode, merubah sasaran, sehingga kegiatan kita lebih responsif seperti itu. Contoh misalnya penyuluhan. Penyuluhan biasanya dilakukan di jam kerja seperti itu ya, sehingga yang datang biasanya cuma ibu-ibu gitu ya. Nah, kita rubah metodenya, waktu dari pelaksanaan kegiatannya. Nah, mungkin kita masukkan dalam penyuluhan tersebut dalam kegiatannya bapak-bapak, sehingga bapak-bapak bisa lebih ikut serta seperti itu, dan waktunya juga disesuaikan gitu ya. Nah, kemudian langkah ke-8 ada baseline data. Nah, baseline data ini bedanya apa dengan yang kedua gitu ya? Hampir sama sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hampir sama ya. Tapi baseline data ini adalah data-data yang kemudian dihasilkan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, langkah 9 adalah indikator. Artinya kita menetapkan indikatornya, tanda-tanda bahwa kegiatan dan program kita sudah berhasil.